Shalom, selamat malam, selamat berjumpa kembali. Mari kita sama-sama membuka firman Tuhan yang malam hari ini saya akan pilih dari Kolose pasal 3 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-24. Kolose pasal 3 ayat 22 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini. Dalam segala hal, janganlah hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, malam hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema orang Kristen dan pekerjaan. Saudaraku, surat ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose yang ditujukan kepada orang-orang atau hamba-hamba atau budak-budak yang kemungkinan sudah menjadi Kristen. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam zaman itu perbudakan adalah hal yang lumrah dan lazim dijumpai, dan itulah situasi yang sementara terjadi di jemaat Kolose waktu itu. Tapi bukan berarti bahwa Paulus mendukung perbudakan yang terjadi saat itu. Surat ini berisi nasihat kepada jemaat bagaimana seharusnya mereka hidup sebagai seorang budak yang sudah diselamatkan. Bagaimana seharusnya mereka bersikap ketika mereka bekerja sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, atau dengan kata lain sebagai orang Kristen. Nah, saudaraku, bagi kita surat ini memiliki relevansi yang tentunya bisa menuntun kita untuk bisa memahami prinsip-prinsip bagaimana kita bekerja di tengah dunia ini. Kita bisa memahami melalui surat ini prinsip-prinsip dan penerapannya di lingkungan kerja kita. Nah, bagaimana seorang Kristen bersikap di dalam pekerjaannya? Itu yang menjadi pertanyaannya buat kita. Bagaimana melalui surat ini kita bisa belajar dan kita bisa mengetahui bagaimana seharusnya seorang Kristen bersikap di dalam bekerja. Nah, yang pertama di ayat yang ke-22 dikatakan, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, poin pertama yang saya ingin sampaikan melalui firman Tuhan pada malam hari ini adalah yang pertama, mentaati pemimpin dalam kebenaran. Bagaimana kita bersikap sebagai orang Kristen di tengah pekerjaan kita, kita harus mentaati pemimpin dalam kebenaran. Kata hamba atau doulos dalam bahasa Yunani ini adalah merupakan sebutan buat orang-orang yang diperbudak pada waktu itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai seorang hamba, Paulus mau memberikan nasihat kepada jemaat yang punya latar belakang seorang budak itu, bahwa dirinya adalah sepenuhnya menjadi milik tuannya. Seorang budak tidak berhak untuk menuntut, tetapi dia dituntut untuk melaksanakan tugasnya dengan penuh ketaatan. Seorang hamba tidak layak untuk mendapatkan upah sebab dia bekerja, dia mengabdi karena dia berutang pada sang tuan yang sudah menebusnya dari pasar budak. Dalam situasi apapun, seorang budak itu wajib taat kepada tuannya.
Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kata taat di sini dalam bahasa Yunani dikatakan hupakoute, yang artinya memberi diri, menundukkan diri, bersikap hormat atau tulus, tidak berpura-pura. Nah, itu dia pengertian daripada kata taat dalam bahasa Yunani hupakoute. Tuhan tidak menghendaki setiap karyawan atau anak Tuhan yang bekerja atau sementara bekerja itu melawan pemimpinnya. Dia harus memiliki sikap hati yang taat kepada pemimpinnya di dalam kebenaran. Atau dengan kata lain, seorang karyawan Kristen, seorang anak Tuhan, dia harus belajar untuk mentaati pemimpinnya. Dan tentunya dalam hal ini pemimpin di dalam perusahaan. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus memperhatikan baik-baik. Kata ini tidak berhenti mentaati, tetapi di dalam kebenaran, didasarkan atas kebenaran. Dan tentunya atas dasar kebenaran itu dia akan melakukannya. Seorang pekerja akan melakukannya dengan tulus hati. Karena apa? Dia melakukan semua tugasnya dengan tulus hati karena dia takut kepada Tuhan. Wujud penghormatan atau ketaatannya kepada Tuhan diwujudkan kepada ketaatan kepada seorang pemimpin yang ada di dunia ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mempelajari lebih lanjut kata taat ini sejajar dengan kata tunduk. Yang kalau kita bandingkan dengan ketaatan Abraham di dalam kitab Kejadian, saudara akan menjumpai kata yang sama digunakan. Nah, tentunya ketaatan atau tunduknya kita itu harus didasari atas kebenaran firman Tuhan. Karena di luar firman Tuhan, ketaatan itu adalah bukan merupakan hal yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, itu sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu memahami kebenaran ini agar kita bisa tahu bahwa sebagai seorang yang bekerja, seorang yang sementara mungkin bekerja di marketplace atau sementara bekerja di dunia masing-masing di tempat di mana Tuhan menaruh, kita harus belajar untuk memiliki sikap hati sebagaimana seorang hamba taat kepada Tuhannya. Kita menghormati, kita menundukkan diri kepada pemimpin yang Tuhan taruh di atas kehidupan kita. Nah, tapi saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu memahami bahwa penundukan kita itu bukan berarti kita tunduk di dalam segala perkara, dalam arti bahwa hal yang jahat sekalipun yang diperintahkan oleh pemimpin kita bisa lakukan. Tidak, saudara. Makanya firman Tuhan berkata, kita taat di dalam penundukan kita kepada kebenaran itu sendiri. Seorang karyawan menolak untuk bekerja sama dengan pimpinannya untuk memanipulasi pajak, dan sebagai akibatnya, karena dia sebagai anak Tuhan, dia menolak untuk bekerja sama untuk melakukan hal yang merupakan dosa. Dia menolak, dan sebagai akibatnya dia harus keluar dari perusahaan. Tapi sebagai anak Tuhan, dia menyadari bahwa apa yang diperintahkan oleh pimpinannya adalah merupakan hal yang salah. Dia menghormati pemimpinnya, tapi ketika dia tahu bahwa apa yang diperintahkan oleh pemimpinnya itu adalah hal yang salah, maka dia dengan tegas menolak perintah itu, dan sebagai akibatnya dia harus keluar dari itu. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, karena ketaatannya kepada Tuhan, dia rela, sekalipun taruhannya dia harus keluar dari tempat itu. Tapi saya percaya setiap orang yang karena kebenaran dia harus menolak itu, Tuhan pasti akan membuka jalan yang terbaik. Dan puji Tuhan, justru dia mendapatkan tawaran yang lebih baik di tempat lain, sekalipun sebetulnya itu merupakan tantangan yang besar buat dia. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, ketaatan kita kepada Tuhan di dalam kebenaran memang itu membutuhkan pengorbanan. Tapi saya percaya bahwa setiap kita
yang menghormati Tuhan, mentaati Tuhan lebih dari apapun, saya percaya Tuhan akan memperhitungkan sebagai satu kebenaran. Hal yang kedua, bagaimana kita harus bersikap di dalam tugas kita sebagai seorang yang bekerja di dunia ini. Kita harus bekerja dengan segenap hati. Ayat 23 katakan demikian. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara yang kasih Tuhan, lakukan segala sesuatu dengan segenap hati. Tuhan selalu memperhatikan hati kita. Kalau saudara memperhatikan di dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 7, kita akan menjumpai bahwa Tuhan menegur Samuel ketika dia memandang muka kepada saudara-saudara. Itu sebabnya saudara yang dikasih Tuhan, kita perlu belajar bahwa Tuhan sementara memperhatikan setiap hati kita di dalam setiap tindakan kita. Tuhan menghendaki setiap ketaatan kita itu lahir dari kebenaran. Tuhan menghendaki setiap ketaatan kita itu lahir dari motif yang benar, bukan setengah hati. Karena Tuhan mau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita memberikan kualitas yang terbaik dari kehidupan kita. Kita harus menunjukkan profesionalisme kita sebagai seorang anak Tuhan. Tuhan mau melihat hati kita, dan Tuhan mau kita melakukan segala sesuatunya seperti kita melakukannya untuk Tuhan. Dan saya percaya ketika kita punya filosofi kerja yang demikian di dunia ini, ketika kita melakukan apapun, kita selalu mendasari pekerjaan kita itu sebagai bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Kita melakukan semuanya itu seolah kita melakukannya untuk Tuhan. Saya percaya kita akan melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Dan ada 3 hal yang perlu menjadi patokan kita di dalam pekerjaan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus memberikan kualitas yang terbaik, dengan metode yang terbaik, dengan motif yang terbaik, motif yang tulus. Lakukanlah segala sesuatu seolah engkau melakukannya untuk Tuhan. Dan poin yang ketiga, bagaimana kita bersikap di dalam pekerjaan kita sebagai anak Tuhan. Mari kita berorientasi kepada upah surgawi. Ayat 24 berkata demikian. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hamba-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dunia ini berorientasi kepada upah. Orang dunia bekerja untuk memenuhi kebutuhannya, sah-sah saja. Tapi sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, kita tidak hanya berorientasi kepada upah, tapi mari kita berorientasi kepada upah yang bernilai kekal. Upah itu berkaitan dengan upaya, saudara. Sebab apa yang kita tabur, itulah yang kita tuai. Ketika kita memberi yang terbaik, maka kita akan menuai yang terbaik. Dan saudaraku, Paulus berkata di dalam suratnya kepada jemaat di Kolose, dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu. Saudaraku, upah itu ditentukan oleh upaya dan kualitas kerja yang kita berikan. Dan saya percaya ketika kita membangun mental, ketika kita membangun orientasi pelayanan kita, pekerjaan kita dengan berorientasi kepada upah surgawi yang bernilai kekal, maka saya percaya kita akan melakukan yang terbaik dari kehidupan kita. Pernah seorang abdi dalam di Jogja diwawancarai oleh seseorang. Ketika dia ditanya, bagaimana dengan upah yang dia dapatkan sebagai seorang abdi dalam? Dan jawabannya luar biasa. Dia berkata, ia tidak pernah memikirkan upah yang dia terima. Lalu sang pewawancara bertanya, berapa banyak yang diberikan
oleh raja kepada engkau sebagai abdi dalam. Dia berkata, dia menyebutkan jumlah atau nilai yang sangat kecil, yang jika dihitung itu tidak bisa memenuhi kebutuhan dan anak-anaknya, kebutuhan keluarganya dan anak-anaknya. Tapi saudaraku yang menarik, abdi dalam ini berkata, yang merupakan kebanggaannya adalah ketika dia diberikan kesempatan untuk melayani raja. Lalu sang pewawancara bertanya, apakah dengan upah yang sekecil itu dia bisa cukup untuk memenuhi kebutuhannya? Sang abdi dalam ini berkata, selama dia menjadi seorang abdi dalam yang baik, maka semua kebutuhannya pasti dicukupkan oleh raja. Saudaraku, jika seorang abdi dalam saja bisa berlaku demikian, dia tidak memikirkan upahnya, dia berorientasi kepada kebanggaannya untuk melayani seorang raja. Saya percaya kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita mengabdi kepada Tuhan yang adalah raja dari segala raja. Kita percaya bahwa dia lebih daripada raja yang ada di dunia ini. Dia sang raja yang sanggup memenuhi kebutuhan kita, karena dia Bapa yang baik. Dialah yang akan memelihara, mencukupkan kebutuhan kita hari lepas hari. Bahkan saya percaya, sebagai seorang yang sudah diselamatkan, kita tidak semata mengabdi kepada dunia ini, tapi kita melakukan, mendasari seluruh pekerjaan pelayan, ketaatan kita, ketundukan kita kepada pemimpin kita, karena kita percaya bahwa ketika kita melakukan semua itu, kita sementara melakukan kepada seorang raja di atas segala raja, pemilik kehidupan kita, penyelamat kehidupan kita, dia yang sudah menebus kita, dia raja yang layak ditinggikan dalam kehidupan kita, dia layak untuk menerima pengabdian kita. Saya percaya ketika kita memiliki filosofi, aku melayani, aku melakukan apapun karena aku sementara melakukannya untuk raja di atas segala raja, kita pasti akan melakukan jauh lebih baik dari seorang abdi dalam. Karena kita sadar bahwa kita sementara melayani Tuhan yang hidup, raja di atas segala raja, dia layak untuk ditinggikan di dalam kehidupan kita. Mari kita belajar sebagai seorang yang sudah diselamatkan, sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita mendasari semua yang kita lakukan, kita mentaati pemimpin kita di dalam kebenaran, dan mari kita belajar melakukannya dengan segenap hati kita. Kita melakukan setiap tugas kita itu lahir dari pengabdian kita kepada Tuhan dengan tulus ikhlas, dan kita melakukannya dalam kebenaran dan dengan orientasi upah surgawi, karena kita tahu bahwa dari Tuhanlah kita akan menerima bagian yang terbaik yang disediakan oleh pemilik kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.